ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, bab yang ke-20. ثم قال رحمه الله باب اكتباط صاحب القرآن قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. Baik, kata beliau babu iktibati sahibul Quran. Bab mencemburui ya orang yang memiliki Al-Quran. Memiliki Al-Quran maksudnya dia penghafal Al-Quran. Orang yang telah mempelajari Al-Quran itu perlu kita cemburui. Kalau di bahasa lainnya mungkin dikatakan diiri. Kita iri kepadanya. Cuma iri itu identik kepada kejelekan ya. Iri tidak suka begitu. Tapi kalau cemburu ya itu masih mengandung makna bagus ya. Karena iktibat di sini. Al-ghibat itu artinya dia ingin mendapatkan seperti itu. Tetapi dia tidak ada hal yang jelek, tidak dia inginkan nikmat itu hilang dari saudaranya atau orang lain itu tersingkirkan, tapi dia cuman ingin bisa seperti itu juga. Itu al-ghibta namanya, itu cemburu. Tapi kalau iri itu dia tidak suka nikmat itu pada orang lain, dia ingin dapatkan nikmat itu tapi dia tidak suka nikmat itu pada orang lain. Iya. Kalaupun disebut iri, ya iri dalam bentuk yang baiknya seperti itu. Dia ingin nikmat itu, ya dia suka nikmat itu, tapi dia tidak inginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Baik, jadi orang yang diberi Al-Quran itu kita patut cemburu kepadanya, ya. Patut cemburu kepadanya. Ini yang dibahasakan dengan kata hasad di sini. Ya, jadi kalau hasad dalam bentuk kita ingin seperti itu, tetapi nikmat itu tidak hilang dari saudara kita, itu bagus, itu namanya ghibtah. Tapi kalau itu yang diberi judul bab oleh Al-Bukhari. Tapi kalau dia hasad, dia inginkan nikmat itu hilang dari saudaranya, ini adalah hal yang dicela. Beliau akan hadits Abdullah bin Umar, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, la hasada illa ala ithnatain, tidak boleh ada hasad kecuali pada dua. Hasad itu semuanya tercela. Ya kalau disebut hasad, semuanya haram. Ya kecuali pada dua hal. Kalau mau hasad di situ nggak apa-apa. Tapi hasad yang dimaksud di sini, dia ingin seperti itu. Dia tidak inginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Iya. Siapa ini yang patut kita hasad kepadanya, cemburu kepadanya? Yang pertama, rajulin atahullahul kitab. Boleh baca rajulin, boleh dibaca rajulun. Kalau rajulin itu jelas ya, dia badal dari itsnatain. Kalau rajulun itu dia bisa menjadi khabar dari mubtada mahdhuf. Jadi huma rajulun begitu. Jadi rajulun ataahullahul kitab wa qama bihi ana al-lail. Yang pertama adalah seorang lelaki yang Allah beri padanya Alkitab. Ya, subhanallah, dia hafal Al-Quran. Wa qama bihi ana al-lail. Lalu dia sepanjang malam berdiri melakukan salat dengan hafalannya dari Al-Quran itu. Nah, ini orang patut kita cemburu ya. Banyak sekali dari kebaikan dia dapatkan. Yang kedua, warajulin a'tahullahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Yang kedua, seorang lelaki Allah beri padanya harta. Dengan harta itu dia bersedekah siang dan malam. Ya, ini karunia Allah berikan kepada seorang ya. Ada yang diberi karunia, dimudahkan dia hafal Quran, dia mungkin tidak punya harta, tapi dia hafal Al-Quran. Maka begitu dia pakai sholat, itu luar biasa. Ada orang dia mungkin di sudut ilmu, tidak diberi banyak ilmu, tapi dia diberi harta oleh Allah. Hartanya dia manfaatkan pada hal yang baik, dia bersedekah siang dan malam. Nah, ini juga kita patut cemburu padanya. Karena banyak sekali dari kebaikan yang dia dapatkan. Baik.
Sanad hadits yang pertama Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi', qala akhbarana Syuaib. Syuaib itu selalu pakai kata akhbarana ya. Kalau murid-muridnya meriwayatkan dari Syuaib, itu selalu memakai kata akhbarana. Karena biasanya si murid itu membaca kepada Syuaib, Syuaib hanya mengatakan benar itu hadits saya. Adapun Syuaib sendiri langsung menyampaikan hadits kepada murid, nah itu jarang ya terjadi. Sebab Syuaib ini terkenal asirut tahdits. Ya, dia sulit orang dapat Syuaib itu menyampaikan hadits langsung kepadanya. Milih-milih Syuaibnya. Syuaib bin Abi Hamzah Dinar rahimahullah. Karena itu murid-muridnya kebanyakannya pakai kata akhbarana. Anis Zuhri dari Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. Qala haddatsani Salim bin Abdullah. Ini putra dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadits yang kedua. ثم قال رحمه الله حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمله ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمله. Baik, ini hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Ini sama ya dengan hadits Ibnu Umar sebelumnya. Cuma di sini ada tambahan dari sudut riwayat. Siapa dua orang ini? Yang pertama, rajulin allamahullahul Quran. Seorang lelaki yang Allah ajarkan padanya Al-Quran. Ya. Diajarkan padanya Al-Quran. Ya, diajarkan, dia paham Al-Quran. Tidak mesti dia hafal ya, dia paham Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Maka dia mentilawanya. Tilawah itu terbagi tiga ya. Ada tilawah lafziyah, ada tilawah ma'nawiyah, dan ada tilawah hukmiyah. Ya, tilawah lafziyah artinya dia baca Al-Quran itu dengan lafadznya. Sebagaimana datangnya. Seperti jalur qiraat. Itu yang pertama. Yang kedua, tilawah bermakna tilawah ma'nawiyah. Dia tadabbur terhadap kandungannya. Dia memahaminya. Dan yang ketiga, tilawah hukmiyah, yaitu dia beramal dengan isi dari Al-Quran itu. Itu semuanya masuk dalam makna tilawah. Iya. Maka Allah ajarkan padanya Al-Quran, dia tilawah Al-Quran itu. Malam hari dan siang hari. Itu masuk di dalam keutamaan. Fasami'ahu jarul lahu faqala, maka dia didengar oleh tetangganya. Iya. Terkait dengan Al-Quran ini, maka tetangganya berkata, laitani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Andai kata saya diberi seperti si fulan diberi Al-Quran, maka saya beramal seperti apa yang dia amalkan. Saya beramal seperti yang diamalkan oleh si fulan. Iya. Nah, ini juga tetangga yang mendengar ini sudah dapat kebaikan ya, karena dia sudah ada niat yang baik. Niat yang baik itu sudah memberi pahala untuknya. Orang yang kedua, warajulin atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Dan seorang lelaki diberi oleh Allah harta, maka dia membinasakan harta itu pada kebenaran. Maksudnya membelanjakannya. Ya. Membelanjakannya, menghabiskan hartanya pada kebenaran, pada membela agama, menebarkan yang baik. Ada orang-orang yang seperti itu, subhanallah. Ya, dia di dalam harta, kalau dia memiliki harta, dihabiskan di dalam membantu para penuntut ilmu, mencetak buku-buku, ya, menebarkan buku-buku yang bermanfaat, apalagi buku-buku yang membantah syubhat, orang-orang yang menyimpang. Ya. Nah, itu bagian ya, kalau diberi harta, dia habiskan di dalam membela kebenaran, membela agama. Faqala rajul laitani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Maka dia berkata, andai kata saya diberi seperti apa yang diberi oleh si fulan, maka saya akan bekerja seperti, akan melakukan seperti apa yang dia lakukan.
Ya, dari dua riwayat ini Abu Hurairah dan Ibnu Umar sama ya, bahwa orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, memiliki Al-Quran itu patut kita cemburu, kita hasad kepadanya. Ya, karena besarnya kebaikan yang dia dapatkan. Dan ini cukup sebagai keutamaan Al-Quran. Adapun sanad hadits yang kedua, Ali bin Ibrahim. Ya, Ali bin Ibrahim ini adalah Ali bin Ibrahim bin Abdul Majid Al-Yashkuri Al-Bahili Abul Husain Al-Wasiti. Tapi beliau tinggal di Baghdad. Ya, kemudian kata beliau haddatsana Rauh. Kalau di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu, Rauh itu ketika disebut itu maksudnya Rauh bin Ubadah. Kalau haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, an Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Amash. Kalau sami'tu Dakwan, Dakwan ini yang sudah berlalu ya, Abu Salih Dakwan As-Samman Az-Zayyad. Ya wallahu taala alam.